بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz As-Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah. Dan kita sudah sampai pada hadis 4701 faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sallallahu mintalah kepada Allah min fadlihi dari karunia-Nya. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah itu yuhibbu senang ayyus'al untuk diminta. Wa afdalul ibadah dan ibadah yang paling utama adalah intidharul faraji menunggu kelonggaran datang. Ini jangan salah baca, bukan farji tapi faraji. Jadi kalau farjun ra-nya disukun ini kemaluan. Kalau farajun ra-nya di fathah ini kelonggaran. Hadis ini derajatnya memang dhaif. Belum ada derajatnya ditulis sendiri. Tetapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena kita mendapatkan hadis yang semisal dengannya, bahwasanya Allah itu senang untuk diminta. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi kalau tidak salah, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Yaghdab alaih. Belum muncul. Hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillaha ta'ala, siapa yang tidak minta kepada Allah, yaghdab alaih, maka Allah pasti murka kepadanya. Mestinya sudah, karena sudah mengecil. Kalau tidak bisa berarti kabelnya. Iya. Tadi juga sudah muncul. Sudah. Oh, ya. Biasanya kan Ustadz Arim bawa yang kecil itu kan, yang pendek. Di mana itu? Berapa? Apa di kamar? Betul. Di kamar. Ada kuncinya di sini. Dan ini sudah sering ya kita dapatkan hadis-hadis yang dhaif sanadnya tapi sahih maknanya. Kenapa? Karena sesuai dengan hadis-hadis yang lain. Dengan kata lain ada syawahid. Syawahid itu hadis-hadis yang menguatkan. Nah, ketika ada syawahid maka hadisnya menjadi sahih sehingga bisa dikatakan sebagai dhaiful mabna sahihul ma'na. Dhaif sanadnya tapi sahih maknanya. Kemudian sambil menunggu, ada satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin jarang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu minta karunia kepada Allah pada waktu membaca doa iftitah di dalam salat. Jadi setelah takbiratul ihram, kemudian kita berdoa minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tampilkan dalilnya dari kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah.
tulis as'alullaha min fadlihi. Wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqifu qabla al-qiraah, berhenti sejenak sebelum baca Fatihah, yaqulu, mengucapkan, ini doa iftitah, as'alullaha min fadlihi, saya minta kepada Allah karunia-Nya. Dan ini adalah doa iftitah yang paling pendek, karena saya belum menemukan yang lebih pendek daripada riwayat Ibnu Khuzaimah ini. Nah, ini kaitannya dengan hadis ini tadi, sallallahu min fadlihi. Berikutnya 702. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, mintalah kepada Allah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa ta'awwadhu, dan berlindunglah billahi, kepada Allah, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua. Yang pertama adalah yang madarat, misalnya ilmu sihir, ini madarat, karena mempelajari ilmu sihir menyebabkan kafir. Walakinna syayatina kafaru ya'allimuna an-nasa as-sihra. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat itu ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya sebenarnya baik tapi nggak diamalkan. Nah, ini termasuk la yanfa'. Sehingga kita ngaji seperti ini ya mestinya kita amalkan. Maka kita niatkan dalam belajar ini untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari ya, supaya tidak termasuk ilmu yang tidak manfaat. Berikutnya 703, sallallahu, mintalah kepada Allah, li, untuk saya, al-wasilata, wasilah. Wasilah itu artinya secara bahasa adalah perantara. Tapi yang dimaksud di sini bukan. Yang dimaksud adalah apa? A'la darajatin fil jannah, derajat yang tertinggi di dalam jannah. La yanaluha, tidak mendapatkan wasilah itu illa rajulun wahid, kecuali satu orang saja. Wa arju, dan saya berharap, an akuna ana, bahwasanya adalah saya ini, huwa, dia, yaitu yang mendapatkan tersebut. Nah, maka kalau kita memintakan wasilah kepada Nabi setelah adzan terutama, Allahumma rabbani da'watama salatul qa'imah Muhammadil wasilata wal fadilah. Nah, kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sudah mendoakan wasilah untuk beliau. Dan ini kata-kata arju, saya berharap, ini menunjukkan bahwa kata-kata harapan atau berharap itu termasuk doa. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir fa innama yas'alu rabbah." Idza, apabila, tamanna, berangan-angan, ahadukum, seseorang dari kalian, maka adalah dia perbanyak angan-angannya, karena berangan-angan itu sama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Tabarani sahih. Nah, di sini arju, ini berharap, berangan-angan. Berikutnya 704, sallallahu, mintalah kepada Allah, li, untuk saya, al-wasilah, fa innahu, karena sesungguhnya, la yas'aluha li, tidaklah memintakan dia untuk saya, abdun fid dunya, seorang hamba di dunia, illa kuntu lahu syahidan, kecuali saya menjadi saksi bagi dia. Saksi apa? Saksi bahwa dia berhak masuk surga. Atau syafi'an, menjadi pemberi syafaat bagi dia yaumal kiamat, pada hari kiamat. Maksudnya kalau dia berhak masuk neraka, maka saya kasih syafaat. Kemudian Nabi menjadi saksi bagi dia bahwa dia berhak masuk surga. Nah, ini kita lakukan setiap mendengar dan menirukan azan. Berikutnya 705, sallallahu, mintalah kepada Allah, bibutuni akufikum, dengan bagian dalam dari telapak tangan kalian. Nah, jadi berdoa itu begini caranya. Wala tas'aluhu, dan janganlah kalian minta kepada Allah, biduhuriha, dengan bagian punggung dari telapak tangan. Nah, doa jangan begini. Begini, karena doa itu sama dengan meminta. Adabnya orang minta seperti ini karena siap untuk menerima pemberian. Dan sudah sering saya ulang bahwasanya meminta atau berdoa ini boleh dirapatkan kedua telapak tangannya, boleh juga direnggangkan. Para ulama mengatakan kalau dirapatkan itu seperti kita menerima barang kecil ya, pulpen, uang dan sebagainya. Kalau kita renggangkan itu seperti menerima barang besar ya, bantal, meja dan sebagainya.
Kemudian cara berdoa ada 3 macam. Yang pertama, kalau doa biasa maka setinggi dada. Kalau doa istisqa maka ditinggikan sampai terlihat putih ketiak. Kalau doa istighfar maka cukup 1 jari saja. Maka khatib itu turun dari mimbar mengucapkan astaghfirullahaladzim li walakum, istighfar. Dan dalilnya sudah kita tampilkan dulu, nggak usah ditampilkan lagi dalam Sunan Abu Dawud. Berikutnya 706. Sallallahu mintalah kepada Allah bibutuni akufikum, dengan bagian dalam telapak tangan kalian, wala tas'aluhu bidhuhuriha, jangan minta dengan bagian punggung telapak tangan. Fa idza faraghtum, kalau kalian sudah selesai, famsahu biha, usapkanlah telapak tangan tadi wujuhakum, pada wajah-wajah kalian. Ini dalil bagi yang berpendapat mengusap wajah setelah berdoa. Tapi ini masalah khilafiyah. Di sini Imam Tirmidzi mengatakan sahih. Oleh Syekh Munawi, pensyarah kitab ini, dikatakan tidak benar. Kenapa? Turuquha wahiyah. Jalurnya hadis ini semuanya dhaif. Maka dikatakan sahih dari mana? Jalurnya semuanya dhaif. Karena itu ringkasnya, ini masalah khilafiyah. Yang mau mengusap wajah silakan, yang tidak juga silakan. Saya tidak mengusap. Tapi kalau saya melihat orang mengusap, saya biarkan. Ada seorang ulama namanya Ibnu Abdissalam. Dia mengatakan la yamsahu wajhahu illa jahil. Tidaklah mengusap wajah setelah doa kecuali orang bodoh, kata beliau. Bodoh maksudnya gimana? Nggak paham bahwa hadisnya dhaif. Karena beliau berpendapat bahwa semua hadis yang dhaif tidak bisa saling menguatkan. Tapi Ibnu Hajar mengatakan bahwa ini semuanya memang dhaif, tapi kalau digabungkan menjadi kuat. Akhirnya boleh diamalkan. Nah, sehingga silakan mau pakai silakan, tidak juga silakan. Ini khilafiyah. Ini mirip kunut subuh ya. Kunut subuh hadisnya didhaifkan oleh Imam Ahmad, maka tidak disunnahkan. Tapi disahihkan oleh Imam Syafi'i, maka disunnahkan. Berikutnya 707. Sallallahu mintalah kepada Allah hawaijakum, hajat-hajat kalian, al-battah, dengan pasti, fi salati subhi, di dalam salat subuh. Yang dimaksud dengan pasti itu maksudnya adalah kalau minta itu jangan mengatakan in syi'ta, kalau engkau mau ya Allah maka tolong saya dikasih ini. Jangan begitu. Dalam hadis yang lain disebutkan, idza da'a ahadukum, kalau seseorang berdoa jangan mengatakan ya Allah ampuni saya kalau engkau mau. Enggak boleh begitu. Wal ya'zimil mas'alah, hendaklah dia memastikan permintaan itu. Ya Allah ampuni saya. Nah, begitu. Jangan mengatakan kalau engkau mau. Seolah-olah Allah itu kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Seolah-olah Allah itu pelit nih. Nah, maka itu tidak adab kalau kita berdoa seperti itu. Itulah makna al-battah pada hadis ini sesuai dengan riwayat Muslim tadi. Kemudian yang dimaksud fi salati subuh, di dalam salat subuh ini 2 tempat. Yang pertama di dalam salat, yaitu ketika sujud atau ketika sebelum salam. Yang kedua setelah salat, setelah salam. Karena waktu setelah salat itu juga waktunya mustajab. Nah, sehingga fi salati subuh ini tidak harus di dalamnya, bisa juga di luarnya, yaitu setelahnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Tapi memang hadis ini derajatnya dhaif. Berikutnya 708, sallallahu mintalah kepada Allah kulla syai, segala sesuatu. Kata-kata syai itu adalah a'ammul am, kalimat yang paling umum, berarti mencakup 2. Mencakup perkara dunia dan mencakup perkara akhirat. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta syis'a, sampai serampat sandal pun mintalah kepada Allah. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, illam yuyassirhu, kalau tidak memudahkan bagi dia, lam yatayassar Allah, maka dia tidak akan menjadi mudah. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi isinya bagus ya, segala sesuatu minta sama Allah. Maka Urwah mengatakan as'alullaha kulla syai,
Saya minta kepada Allah segala sesuatu, hatta milah, sampai garam yang saya cari untuk istri saya minta kepada Allah. Jadi misalnya kita keluar rumah mau cari garam, itu doa dulu, Pak. Allahumma as'alukal milah, ya Allah saya minta garam. Nah, nanti sampai di warung, warungnya buka, dimudahkan oleh Allah. Kalau tanpa doa, bisa jadi sampai sana warungnya tutup, atau sampai sana warungnya buka, garamnya habis, orang kacek. Atau sampai sana warungnya buka, garamnya ada, duitnya carry, orang kacek. Nah, makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan. Berikutnya 709, Salu bertanyalah, ya. Di sini bukan minta tapi bertanyalah. Ahlas syaraf, kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan, anil ilmi, tentang ilmu. Fa in kana indahum ilmun, kalau ada pada mereka ilmu, faktubu, maka tulislah ilmu tersebut. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang mulia, la yakdzibun, mereka tidak dusta. Ini hadis dhaif, ya, tapi sesuai dengan fakta. Rata-rata orang yang mulia itu tidak mau bohong. Berarti kalau bohong, berarti orang apa? Orang rendah. Masukkan ijazah itu orang rendah. Kalau ada lah, ya, saya nggak tahu ada atau tidak. Itu karena bohong. Kalau orang-orang mulia nggak bakal seperti itu. Dia apa adanya. Karena dusta itu termasuk sifat yang paling jelek di dalam Islam ini. Sampai-sampai tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Nabi daripada dusta. Abghadha al-khuluq. Karena adalah abghadul khuluqi ilaihi, akhlak yang paling dibenci Nabi adalah al-kadzibu, dusta. Hadis riwayat Baihaqi sahih. Jadi akhlak buruk itu banyak, tapi yang paling dibenci oleh Nabi adalah dusta. Na'udzubillah. Kenapa ya? Dusta ini adalah akhlak yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau mulut sudah dusta, itu perbuatannya jadi jelek semua, Pak. Merembet kepada perbuatan yang lain. Saya tampilkan dalilnya bahwasanya bohong itu merembet kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Dalilnya dalam Sunan Tirmidzi, tukaffiru. Idza asbaha ibnu Adam, kalau manusia masuk waktu pagi, maka sesungguhnya anggota tubuh semuanya tunduk kepada lisan. Anggota tubuh ini mengatakan, bertakwalah kepada Allah wahai lisan terhadap kami, karena kami ini hanya ikut kamu. Kalau kamu lurus, otomatis kami lurus. Kalau kamu bengkok, otomatis kami bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi sahih atau hasan. Nah, maka kalau orang sudah pendusta, tukang bohong, itu nanti segala perilakunya jahat. Jadi penguasa jahat, jadi presiden korupsi aja, dan seterusnya. Ini saya tidak menyindir siapa-siapa, tapi seandainya ada presiden yang pembohong, maka tingkahnya pasti sangat-sangat jelek sekali. 710, Summiya, diberi nama Harun, sama di sini ya. Sama memberi nama Harunu, Nabi Harun, ibnaihi, kedua anaknya. Yang pertama dinamai Syabaron, Syabar. Yang kedua dinamai Subairon, Subair. Apa artinya Syabar dan Subair? Wa ini, dan sesungguhnya aku sama itu saya memberi nama ibnayya, kedua anakku. Ibnayya yaitu kedua cucuku. Yang pertama adalah Al-Hasan, yang kedua adalah Al-Husain. Kama sebagaimana sama bihi Harun ibnai, Nabi Harun memberikan nama kepada kedua anaknya. Berarti Syabar sama Subair itu artinya sama dengan Hasan dan Husain. Syabar bagus, Subair bagus. Ini bahasa apa ini? Bahasa Suryani. Bahasa Suryani bukan bahasa Arab, ya. Maka berbeda dengan bahasa Arab. Jauh, ya. Syabar artinya sama dengan Hasan. Kalau bahasa kita bagus. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, dan para ulama mengatakan matannya mungkar. Tapi dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya
Boleh kita ngasih nama dengan bentuk tasghir. Hasan ini kalau ditasghir menjadi Husain. Hasan itu bagus, Husain itu bagus kecil. Jadi bagus tapi di bawahnya. Seperti misalnya Hamad dan Humaid dan sebagainya itu. Boleh ditasghir begitu. Abdullah menjadi Ubaidullah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya bagus kita ngasih nama anak kita dengan nama para orang-orang soleh atau anak-anaknya orang-orang soleh. Nabi Harun anaknya pasti ya orang-orang soleh. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ikuti nama anaknya Nabi Harun alaihissalam. Berikutnya 711, Sami berilah nama ibnaka anakmu dengan nama Abdurrahman. Apa fadilahnya nama Abdurrahman? Ada 3. Yang pertama, ini termasuk nama yang paling dicintai oleh Allah. Abdullah, Abdurrahman. Yang kedua, Abdurrahman itu sama artinya dengan Israfil. Isra itu artinya hamba. Fil itu artinya Ar-Rahman. Ini bahasa selain Arab. Saya nggak tahu ya, Suryani atau Ibrani, pokoknya bahasa selain Arab. Fadilah yang ketiga, nama pertama anak Nabi Adam Abdurrahman. Jadi anak Nabi Adam banyak, ada Qabil, ada Habil, ada Abdurrahman yang pertama. Konon begitu, saya nggak pernah ketemu ya Bang. Nah, tapi disebutkan oleh para ulama. 12, Sammuhu, berilah nama dia bi ahabbil asma'i ilayya, dengan nama yang paling saya sukai, yaitu apa? Hamzah. Mengikuti nama Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini diambil 3 pelajaran. Pelajaran pertama, kalau ada orang minta nama kepada kita, kasih Pak. Karena Rasulullah mengatakan sammu, berilah nama kepada dia. Ini permintaan orang. Ada orang bawa bayi kemudian tanya kepada Nabi, ya Rasulullah dikasih nama siapa? Nah, kata Nabi, kasih nama Hamzah. Jadi kalau kita dimintai nama, jangan bilang golek ono dewe, jangan begitu. Kita carikan yang bagus. Karena sebagian orang itu nggak bisa kasih nama, bingung dia, nggak tahu terjemah. Kemudian yang kedua, boleh kita atau bagus kita ngasih nama dengan nama orang-orang soleh. Hamzah ini termasuk orang soleh, Sayyidus Syuhada. Kemudian yang ketiga, boleh kita ngasih nama dengan nama binatang. Hamzah ini artinya secara bahasa adalah singa. Dan ini kebiasaan orang-orang Arab, ngasih nama anaknya dengan nama-nama singa. Hamzah itu artinya singa, Usamah itu artinya singa, Laif itu artinya singa, Faisal itu artinya singa. Nah, ada dokter Faisal ya, dokter singa, tapi singa podium beliau. Singa itu kan sebagai simbol keberanian, nah, maka diberi nama singa itu tujuannya supaya dia menjadi pemberani sehingga berani terhadap musuh-musuh Islam. 13. Sammu berilah nama asqatakum, bayi-bayi yang gugur dari kalian. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu min afratikum, dari pendahulu-pendahulu kalian. Afrat itu jamak dari farad. Farad itu artinya orang yang mendahului kita sehingga dia menyiapkan kebutuhan kita sebelum kita sampai. Jadi misalnya safar ya. Biasanya orang safar itu ada 2 orang yang di depan untuk menyiapkan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang di belakang, dan ada juga yang di belakang untuk nyapu barangkali ada yang ketinggalan. Nah, yang di depan 2 itu disebut farad, pendahulu. Nah, maka asqat ini, bayi kita yang gugur, ini nanti akan mendahului kita masuk surga, kemudian menyiapkan untuk orang tuanya supaya bisa masuk surga. Tapi hadis ini kata Syekh Albani derajatnya palsu, sehingga saya kasih tanda bintang merah ini palsu. Tapi semaknya dengan hadis berikutnya 14, Sammu berilah nama as-siqta, bayi yang gugur. Yufqidillahu, Allah akan memberatkan bihi dengannya mizanakum, timbangan kalian, yaitu timbangan amal. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, yaqulu, mengatakan, ay Rabb, wahai pemeliharaku,
Adha'uni, mereka menyia-nyiakan saya. Falam yusammuni, mereka tidak kasih nama kepada saya. Tapi hadis ini derajatnya dhaif juga atau diperselisihkan. Nah, sehingga ya tidak harus ngasih nama bayi yang gugur. Seandainya kita kasih nama, maka para ulama mengatakan ini yang dikasih nama ini yang sudah ditiup roh padanya. Jadi ditunggu ya usianya berapa bulan. Kalau sudah usia 4 bulan 10 hari ya kan, sudah tertiup roh, nah baru dikasih nama. Kalau sebelum itu tidak perlu dikasih nama. Meskipun mati sebelum waktunya tadi ya. Berikutnya 715 Samu bismi, berilah nama dengan namaku yaitu Muhammad, wala takannau, dan janganlah kalian itu berkunyah bikunyati, dengan kunyahku. Kunyahnya Nabi siapa? Abu Al-Qasim. Jadi maksudnya kalau kalian ngasih nama anak nama Muhammad silahkan, tapi kasih nama Abul Qasim jangan. Tapi ini masalah khilafiyah, ada 3 pendapat. Satu pendapat mengatakan yang dimaksud hadis ini adalah tidak boleh menggabungkan 2 nama ini, Muhammad Abul Qasim, nggak boleh. Kalau Muhammad, Muhammad saja. Kalau Abul Qasim, Abul Qasim saja. Seperti saya namanya Muhammad Abdullah. Seandainya saya punya anak namanya Qasim, saya tidak boleh bernama Abul Qasim karena menggabungkan 2. Tapi seandainya nama saya bukan Muhammad, kemudian anak saya bernama Qasim, saya pakai nama Abul Qasim nggak apa-apa karena tidak menggabungkan ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan ini larangan khusus di masa hidup Rasulullah SAW. Di masa hidup Nabi nggak boleh kita pakai Abul Qasim. Nabi sudah wafat, silahkan. Karena hadis ini ada sebabnya, sababul wurudnya. Rasulullah di pasar, kemudian ada orang manggil, ya Abul Qasim. Nah, Rasulullah menoleh, ada apa? Maka orang itu mengatakan, saya manggil Abul Qasim yang itu, bukan Anda. Nah, jadi ngecelekkan Nabi. Akhirnya Nabi mengatakan la takannau bikunyati. Udah, mulai sekarang jangan pakai kunyah saya, pakai kunyah yang lain ya, supaya tidak ngecelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga adalah bahwa hadis ini berlaku umum. Makanya sebagian ulama mengatakan lit tahrimi wat ta'mimi. Apa maksudnya? Ini larangan lit tahrim, haram, bukan makruh. Jadi pakai nama Abul Qasim haram. Wat ta'mimi, dan umum. Umum maksudnya mau Nabi sudah wafat atau masih hidup hukumnya sama. Mau digabungkan Muhammad dan Abul Qasim atau tidak hukumnya sama, tidak boleh. Karena itu untuk kehati-hatian lebih baik kita tidak pakai nama kunyah Abul Qasim. Nah kalau sudah terlanjur pakai nama Abul Qasim bagaimana? Ganti saja yang lain. Ganti siapa? Abu Yusuf bisa aja. Tapi ada riwayat mengatakan Abu Yusuf ini kunyahnya Dajjal. Nah, maka kita jawab itu riwayat tidak sahih. Sehingga silahkan yang punya anak namanya Yusuf, Abu Yusuf, nggak ada masalah. Ya, itu bukan nama Dajjal, nggak ada derajat nggak ada hadisnya yang sahih. Berikutnya 16 Samu bismi, berilah nama dengan namaku yaitu Muhammad, wala takannau bikunyati, dan janganlah berkunyah dengan kunyahku Abul Qasim. Fa inni innama bu'iftu qasiman, tiada lain saya itu diutus sebagai pembagi, uqas aqsimu bainakum, yang saya itu membagi di antara kalian. Maksudnya membagi ini menyampaikan ilmu, membagi-bagi ilmu kepada umat. Jadi bukan bagi-bagi duit, Pak. Bagi-bagi apa? Ilmu. 17. Samu, berilah nama bi asma'il anbiya, dengan nama para nabi. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Ngasih nama dengan nama para nabi. Misalnya Adam, Idris, Nuh. Ya. Dan ini hadis meskipun derajatnya dhaif, ya kan? Tapi memberi nama dengan nama nabi ini kita temukan hadis yang sahih. Wulida li al-lailata ghulamun, telah dilahirkan untuk saya malam tadi seorang anak laki-laki. Fasammaituhu bismi abi Ibrahim, maka saya kasih nama dengan nama bapakku yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ini sekaligus menunjukkan bolehnya ngasih nama di hari pertama kelahiran.
Maka pendapat pertama mengatakan sunnah ngasih nama dengan nama para nabi. Tapi ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat makruh memberi nama dengan nama para nabi. Salah satu yang mengatakan makruh Sayyidina Umar. Umar melarang, jangan kasih nama para nabi. Kenapa? Saunan minal ibtidhal. Karena beliau menjaga supaya jangan sampai ini nama nanti direndahkan. Misalnya nih, ada anak namanya Musa. Musa tapi nakalnya bukan main. Nah, akhirnya kalau ada orang ngomongin dia gimana? Musa nakal tenan. Nah, kemudian seolah-olah itu dipahami Nabi Musa nakal. Nah, khawatir seperti itu, kata Sayyidina Umar, nggak usah pakai nama para nabi. Nah, maka di sini ada dua mazhab yang mengatakan satunya sunnah, yang mengatakan satunya makruh. Sekarang yang kedua, wala tasammau wala, di situ tertulis tusammu atau tasammau? Tusammu ya, karena memang bisa dibaca dua. Wala tusammu, dan janganlah kalian tuh memberi nama bi asma'il malaikah, dengan nama-nama para malaikat, misalnya Jibril, Mikail, apalagi Israil. Maka hukumnya makruh kasih nama dengan nama para malaikat. Adapun sebab makruhnya para ulama katakan sama dengan tadi, yaitu supaya tidak diiktizalkan. Jibril nakal tenan. Nah, padahal malaikat Jibril nggak pernah nakal. Berikutnya 18, Summiya, diberi nama Rajabu, bulan Rajab. Kenapa? Li'annahu, karena dia itu yatarajjab, menjadi banyak, fihi, di dalamnya, khairun katsirun, kebaikan yang sangat banyak, li Sya'bana wa Ramadan, untuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, bagi orang-orang yang ibadah pada dua bulan ini. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Fadail Rajab, dan hadis ini derajatnya palsu, maka saya kasih tanda bintang. Bahkan ada kaidah mengatakan gini ya. Kaidah ini, kaidahnya yang membuat bukan saya ya, tapi yang membuat para ulama ahli hadis. Salah satunya Syekh atau Imam Dihyah Al-Kalbi. Qalu, mereka mengatakan, la yasihhu fi fadli Rajab hadithun. Tidak ada satupun hadis sahih fadilah bulan Rajab secara khusus, tidak ada. Tapi kalau fadilah Rajab secara umum ada yang sahih, yaitu fadilah 4 bulan haram. 4 bulan haram termasuk bulan Rajab. Nah, ada hadis yang sahih. Tapi kalau hadis yang khusus bicara Rajab fadilahnya apa, nggak ada yang sahih. Ini kaidah. Kaidah ini sudah ditulis oleh para ulama ahli hadis, sehingga memudahkan kita kalau ada penceramah di atas mimbar, ceramah tentang fadilah Rajab secara khusus, dipastikan hadisnya apa? Dhaif. Kalaupun ada yang mengatakan sahih, itu pasti sahihnya tidak bersih, alias diperselisihkan. Dan kalau ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan, maka hukum asalnya adalah al-jarh muqaddamun ala ta'dil. Yang mendhaifkan didahulukan daripada yang mentakdilkan atau mensahihkan. Karena yang mendhaifkan ini tahu kelemahannya atau titik kelemahannya. Itu hukum asalnya. Terakhir pada pertemuan kali ini 4719, terakhir karena biasanya kita satu majelis ini hanya 20 hadis. Meskipun boleh juga tambah. Karena biasanya kita 45 menit, ini baru 33 menit ini. Su'ul khuluqi, jeleknya akhlak, itu adalah syu'mun, kesialan. Maksudnya akhlak yang jelek itu adalah menyebabkan sial bagi seseorang yang memiliki akhlak tersebut. 4720, su'ul khuluqi syu'mun, jeleknya akhlak adalah kesialan. Wa syirarukum, dan orang-orang jelek di antara kalian adalah aswa'ukum khuluqa, yang paling jelek di antara kalian akhlaknya. Hadis ini derajatnya juga palsu, maka saya kasih tanda bintang merah padanya. Hanya saja hadis-hadis yang sahih tentang akhlak yang baik maupun akhlak yang buruk ini sangat-sangat banyak sekali. Salah satunya adalah
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cari yang sahih, tulis di bawahnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya," sesungguhnya orang yang paling saya cintai, "wa aqrabukum minni fil akhirah majalis," dan orang yang paling dekat kepada saya majelisnya di akhirat, "ahasinukum akhlaqa," yang paling bagus akhlaknya. Sebaliknya, "wa inna abghadakum ilayya," orang yang paling saya benci, "wa ab'adakum minni fil akhirah," yang paling jauh dari saya di akhirat kelak, "aswa'ukum akhlaqa," orang yang paling jelek akhlaknya di antara kalian. Kemudian beliau menyebutkan contoh akhlak yang jelek, thartharun, mutafayhikun, mutasyaddiqun. Ini intinya adalah perkataan-perkataan yang tidak baik. Nah, maka ini sudah mencukupi dari hadis dhaif yang sedang kita baca ini. Dengan kata lain, hadisnya yang kita baca ini dhaif, tapi memang maknanya sahih, bahwasanya orang-orang yang akhlaknya jelek itu sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang akhlaknya baik itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah setiap hari kita membaca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau mau mendahului.